Selamat bertemu kembali dengan saya, Moses L. Singgih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Lean Christian. Dengan tujuan kita bisa menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai kekal bagi kehidupan kita maupun bagi kehidupan orang-orang yang kita selamatkan. Selama mendengarkan renungan ini, mohon kita masing-masing mencari kegiatan pribadi atau pelayanan yang merupakan sampah. Sampah itu apa? Kegiatan yang tidak bernilai kekal. Menurut informasi yang saya dapatkan dari trainer saya, dia mengatakan bahwa 80-90% kegiatan kita itu merupakan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Nah, hari ini kita pikirkan apa kegiatan yang pribadi kita maupun pelayanan kita yang tidak bernilai tambah. Ayat kuncinya ada di dalam Kolose 4 ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang berguna. Artinya kalau banyak waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna, kalau kita pindahkan menjadi waktu untuk hal yang berguna, maka hal yang berguna akan lebih banyak. Ya, dalam ini penjelasan ini berasal dari pelajaran Lean Manufacturing. Ada 7 Ws pada dasarnya: overproduction atau produksi yang berlebih, melebihi kebutuhan; waiting atau menunggu, ini waktu yang terbuang; unnecessary transportation, perpindahan yang tidak perlu; overprocessing atau proses yang berlebih. Contohnya umpamanya pengecatan mobil, sudah cukup catnya setebal itu, tapi ditambahi lagi. Nah, itu nggak ada gunanya, karena akan tidak ada gunanya bagi mobil itu, tetapi menambah biaya. Excess inventory, persediaan yang lebih. Persediaan memang diperlukan supaya kalau ada sesuatu maka kita bisa mengambil dari persediaan itu, hal-hal yang tidak terduga. Unnecessary motion, gerakan yang tidak diperlukan. Nah, ini menghabiskan tenaga kita, menghabiskan waktu kita untuk hal yang tidak diperlukan. Yang terakhir adalah defect atau produk cacat atau kesalahan. Ini tidak diperlukan karena kita tidak membuat defect. Ya, yang pertama overproduction, yaitu produksi melebihi dari kebutuhan. Dalam kehidupan beragama, kita tahu banyak firman tetapi tidak dilakukan. Itu tidak ada gunanya, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Yang kedua, apa itu? Waktu yang terbuang karena menunggu. Penerapannya dalam kehidupan rohani adalah menunda-nunda ketaatan. Kalau kita menunda ketaatan, berarti tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Secepatnya kita taat, maka secepat itu juga kita akan menjadi orang yang lebih rohani. Dalam Mazmur 119 ayat 60 dikatakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Jadi kalau kita mendengarkan firman, segera kita melakukan firman itu. Jangan berlambat-lambat. Yang ketiga, unnecessary transportation. Perpindahan material yang tidak perlu, artinya seperti itu. Dalam kehidupan rohani, pindah-pindah gereja atau pindah-pindah pelayanan. Orang yang bersangkutan artinya tidak berkomitmen, sehingga tidak bisa bertumbuh, berakar dan bertumbuh. Kalau kita tetap pada satu tempat, ya, maka kita akan segera bertumbuh. Jangan lagi kamu menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan. Jadi jangan orang ngomong apa kita ikuti, orang ngomong yang lain lagi kita ikuti, kita terombang-ambing. Yang keempat,
over processing, proses berlebih tanpa menambah nilai, ya. Ritual tanpa makna, ya. Biasanya ada aturan-aturan gereja yang sangat banyak, begitu ya, aturan agama yang sangat banyak yang tidak sesuai dengan firman. Nah, itu tidak ada gunanya. Itu dihilangkan saja, ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, jadi orang ini hanya dari bibirnya saja, tapi hatinya tidak seperti itu. Yang kelima, excess inventory, ya, persediaan berlebih yang menimbulkan biaya dan risiko. Kita perlu berkat Tuhan, tetapi kita menimbun berkat dan pengetahuan rohani tanpa membagikan kepada sesama. Ya, sedangkan sesama kita, orang lain itu membutuhkan berkat kita. Kita timbun saja berkat-berkat yang Tuhan berikan. Seharusnya kita melakukan seperti ini. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Kita lakukan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tentunya orang yang lebih tidak mampu, baik pengetahuan maupun secara jasmani. Yang keenam, unnecessary motion. Motion itu harus kita lakukan untuk membuat barang. Tetapi di sini dituliskan unnecessary motion. Gerakan pekerja yang tidak efisien atau tidak perlu. Sibuk, 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 sibuk yang tidak ada gunanya. Tidak berdampak apa-apa untuk kerohanian kita. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang engkau perlu, duduk di bawah kaki Tuhan. Jadi kita jangan sibuk-sibuk-sibuk yang tidak ada gunanya. Yang terakhir, defect. Produk cacat yang perlu diperbaiki atau dibuang. Dosa yang merusak hidup kita perlu bertobat. Ya, tidak ada gunanya kita hidup berdosa. Sesaat nyaman, tetapi setelah itu hidup kita rusak. Kita putus hubungan dengan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni dosa kita kalau kita mengaku dosa-dosa kita. Kesimpulannya adalah menjadi lean Christian adalah fokus pada kehendak atau pimpinan Tuhan, bukan pada kebiasaan. Kita cari kebiasaan yang telah kita lakukan, baik dalam beribadah maupun dalam kegiatan rohani kita yang tidak berdampak kepada peningkatan iman kita. Melakukan hal yang membangun iman, ini lawannya dari ini. Jadi kita lakukan hal-hal yang membangun iman kita, yang enggak membangun dihilangkan. Disiplin rohani, berdoa minta pimpinan Tuhan, membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan untuk mengetahui kehendak Tuhan itu apa. Lalu kita melaksanakan dalam membagikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam pelayanan kita. Hidup rohani yang efisien, hiduplah dalam rohani yang efisien dan berdampak. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.